Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di siang hari ini seperti biasa dan tentunya juga kami akan menghadirkan acara di siang hari ini pemilu kada dan tentunya juga sahabat budaya mungkin yang sudah mencoblos alias sudah memberikan suaranya untuk para pemimpin-pemimpin kita yang akan memimpin kita 5 tahun ke depan. Ini menyangkut wali kota dan juga gubernur di Sulawesi Selatan. Nah, sahabat budaya, kalau melihat dari pemilihan-pemilihan kita atau pemilih yang ada di beberapa TPS ini semuanya antusias ya untuk pergi ke tempat TPS yang ada di pemukiman mereka masing-masing. Masyarakat tidak mau ketinggalan untuk memberikan suaranya untuk 5 tahun ke depan. Semoga suara yang disumbangkan ini 5 tahun ke depan itu mewakili apa yang diharapkan oleh pemilih-pemilih yang ada. Nah, konsep pesta demokrasi sendiri atau pemilihan umum itu adalah hal yang relatif baru dalam sejarah suku Bugis Makassar. Dan namun kalau dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam pesta demokrasi seperti partisipasi, representasi dan kepemimpinan, sebenarnya ini telah lama tertanam dalam budaya Bugis Makassar. Nah, tantangan apa yang dihadapi dalam menerapkan nilai-nilai leluhur dalam praktek demokrasi modern? Bagaimana peran tokoh masyarakat dan adat dalam menjaga nilai-nilai leluhur dalam pesta demokrasi? Nanti kita akan bersama dengan narasumber sahabat budaya. Kita akan bersama dengan narasumber melalui telepon di siang hari ini dan juga bisa ditonton ya sahabat budaya live di YouTube, Facebook dan RRI Digital Pro 4 RRI Makassar. Dan ini akan bersama narasumber Dr. Sumarlin Rengko yang akan bersama kita di obrolan pemilu kada mengenai peran tokoh adat dalam demokrasi. Dan tak ketinggalan kami akan juga bersama narasumber yang satu lagi nih bersama kita di siang hari ini yaitu Rahmat Rani. Kita akan berbincang bersama kedua narasumber kita sesaat lagi. Saya mau hadirkan dulu sebuah kelong dan beberapa filler ILM berikut.
Setiap warga negara yang telah memenuhi syarat berhak untuk memberikan suaranya. Memilih adalah hak sekaligus tanggung jawab kita untuk menentukan masa depan daerah. Pastikan Anda mengetahui tanggal dan waktu pemungutan suara. Biasanya, pemungutan suara dilakukan pada hari yang telah ditentukan oleh penyelenggara pemilu. Cek informasi resmi untuk mendapatkan waktu yang tepat. Ketahui lokasi tempat pemungutan suara TPS Anda. Informasi tentang TPS dapat ditemukan melalui website resmi penyelenggara pemilu atau melalui media sosial. Pastikan Anda menuju TPS sesuai dengan yang terdaftar. Bawa dokumen identitas yang sah, seperti KTP untuk memastikan Anda terdaftar sebagai pemilih. Tanpa identitas yang valid, Anda tidak akan dapat memberikan suara. Pahami cara menggunakan alat pemungutan suara. Setiap pemilih akan mendapatkan formulir suara atau alat pemungutan suara digital. Ikuti petunjuk yang diberikan petugas untuk memastikan suara Anda dihitung. Nusantara Siang, Pro 4, RRI Makassar. Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi? Mumpung lagi pada santai, aku ngedusel Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Cobain Mbak, antri dong. Enak bener situ. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh. Iya Mbak, maaf. Ya udah Mbak, mundur lagi sana. Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Nusantara Siang, Pro 4, RRI Makassar. Baik sahabat budaya di mana saja berada, kita di obrolan pemilu kada peran tokoh adat dalam demokrasi, dan alhamdulillah kita sudah terhubung dengan narasumber yaitu Dr. Sumarlin Rengko HRSSM HUM. Beliau adalah akademisi budaya. Kita menyapa Bang Rengko, ya biasanya panggilnya begitu ya, atau Dayang Rengko kita coba menyapa ya. Assalamualaikum Dayang Rengko. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kante dan seluruh pemirsa RRI Pro 4 dimanapun berada. Apa kabar Dayang Rengko siang hari ini? Alhamdulillah sehat dan semangat kita menikmati pesta demokrasi pemilihan kepala daerah, baik kabupaten dan provinsi. Iya. Di mana Ki ini sudah menggunakan hak suara hari ini? Saya di Kecamatan Sombao, Kabupaten Goa. Oh, di Sombao Pugoa ya. Jadi sudah memilih di mana wali kota juga mungkin gubernur. Kalau kami gubernur dan wali kota. Kalau di sana apa Pak Dayang Rengko? Iya, pemilihan kabupaten dan bupati Kabupaten Goa dan Provinsi Selatan sama-sama di provinsi kita, Kante. Iya, Sulawesi Selatan ya, sama ya berarti. Baik. Iya, mudah-mudahan damai juga ya, sama-sama damai di seluruh Sulsel dan seluruh Indonesia. Iya betul, amin. Kayaknya di TPS-nya saya ini 18 tadi alhamdulillah aman dan cepat
serta lancar. Di sana juga begitu Pak Rengko di TPS tak? Alhamdulillah penyelenggara di tingkat TPS yang kami datangi cukup lancar dan damai, lancar, dan kita senang-senang bersama masyarakat menikmati bersalaman-salaman, bersuka cita di TPS. Iya, alhamdulillah. Baik, dan Rengko, kalau secara historis kita melihat ini peran tokoh adat dalam proses pengambilan keputusan di masyarakat Makassar, seperti apa dan Rengko melihat hal ini? Iya, khusus di Goa atau lebih luasnya kerajaan Goa, pada era kerajaan itu kita kan kenal Bate Salapang. Bate Salapang. 9 perwakilan kaum, 9 entitas kerajaan-kerajaan kecil, atau sekarang itu 9 legislator yang memilih. Itu sudah mengenal konsep demokrasi. Sejalan dengan itu, konsep demokrasi di Kabupaten Goa atau masyarakat Makassar, mungkin saja juga di masyarakat Toraja seperti itu, di masyarakat Bugis juga demikian. Khusus di masyarakat kerajaan Goa, kita mengenal namanya Bate Salapang. Atau 9 perwakilan raja yang akan bersepakat, akan bersidang untuk memilih pemimpin, seperti itu. Ulangi, sejalan dengan itu, atau konsep Bate Salapang itu, ada satu raja yang sangat terkenal dan sangat bijak pada masanya. Ini sangat relevan dengan keadaan hari ini. Itu Karaeng Dunia Leang Akanana, atau kalau di bahasa Indonesia kan raja yang didengarkan nasihatnya. 5 pembanjingana matena butalumpoa. Ada 5 penyebab hancurnya sebuah negara, Kanti. Ada 5 penyebab hancurnya sebuah negara. Ini sebenarnya sangat realistis dengan keadaan kita bernegara ini atau kekiniannya. Pertama atau ururuna punatea nipakainga karaima gauka. Yang pertama itu, kalau pemimpin yang berkuasa tidak mau ditegur, dinasihati lagi. Ada ya seperti Coba itu. bayangkan Kanti, misalnya seorang gubernur tidak bisa ditegur sama bupatinya atau wakilnya atau siapa, berarti ada kerjasama yang hilang di dalamnya. Kanti tidak mau ditegur sama manajer RRI di sana, bisa seperti itu. Berarti kita saling melihat kebaikan ya, kurang lebih seperti itu. Yang saya bahasa Indonesia atau bahasa Makassarnya ini? Bahasa Makassar, lanjut bahasa Indonesia. Wow. Silakan. Panjang ya? Iya. Oke, silakan. Iya. Kedua, kalau tidak ada orang pandai di dalam kampung. Yang kedua, punatena mau tahu cara de atau tahu maradeka ilalan dari Pak Rasanga. Punataena mau tahu cara de ilalan Pak Rasanga. Jadi menurut Karaeng penilaian akan bahwa pendidikan penting itu, isu-isu pendidikan itu tidak ada habisnya. Di belum abad 17 ini sudah diceritakan ini Kanti, bahwa pendidikan itu sangat penting. Jadi kalau tidak ada pemimpin dalam berdemokrasi yang pentingkan pendidikan, kita harus pikir-pikir Kanti, jangan lalu pilih itu orang atau calon pemimpin yang tidak peka dengan dunia pendidikan. Pandra di kampung tuh Kanti, nanti cara di lalang kampung. Ya, tak kenal maka tak sayang, Den Rengko. Iya, betul Kanti? Iya. Karena pendidikan itu penting, Den Rengko. Iya. Ini. Ya. Ada lagi Kanti? Ya, apalagi berikutnya, Den Rengko? Kalau banyak persoalan besar yang terjadi dalam sebuah kampung yang tidak bisa diselesaikan. Kalau mangkrak kasus-kasus kena tuntas. Punatena mau balik bakinjo permasalahan atau masalah ilalan di kampung. Sebenarnya permasalahan di coko-coko tidak selesai di kantor polisi, tidak selesai juga di kejaksaan, maka hancurlah sebuah kampung itu. Luar biasa. Ini peran pemimpin ya sebenarnya ya, Pak. Iya, jadi konteks kekinian ini sangat jelas. Punangale sosok galar nama bicara iya. Jika apa namanya yudikatif mengambil pasogo
jika polisi, jika hakim, jaksa mudah disogok atau mau disogok, hancur juga sebuah kampung. Begitu konsep berdemokrasi. Ini jauh sebelum abad ke-17 ini, Kanti. Bayangkan ratusan tahun yang lalu. Ya. Sudah ada Ini itu papasang ya. ini. Ya. Apa suara saya didengar? Ya, oke. Lanjut, Oke. ya, lanjut Dan Rengko. Makalimana mito, Kanti. Ya, yang kelima, iya. Punna tutak tu masianga, pena monika masiangi, karai malumpua atau rikarain atau raja. Punna tuka masea mo, pena mo nici kabajikanna. Makanya ketika Undang-Undang Dasar Republik Indonesia itu, anak-anak terlantar itu dipelihara sama negara kan, orang miskin. Iya. Dan anak terlantar dipelihara negara. Ini sejajar apa yang dikatakan dengan Raja Tunalia Kalenna. Bayangkan Kanti, sejauh majunya kampung jika masih ada terlantar anak miskin tidak dipelihara sama negara, panratongi kampung itu juga kampung kita akan rusak. Tidak berwibawa. Jadi zaman dulu sudah ada ya seperti ini dengan Sudah Rengko? ada. Jadi konsep berdemokrasi orang dulu itu orang masing-masing memang dilindungi, tuni talasi, tuni mardekai. Jadi saat ini di perpolitikan yang modern ini ketika misalnya pemerintah yang tidak peka kepada masyarakat yang masing-masing, itu juga perlu dipertanyakan bagaimana konsep demokrasinya. Iya. Iya. Ya, oke. Luar biasa kan misalnya rakyat berfoya-foya, raja berfoya-foya sementara rakyat menderita, itu kan suatu tanda ketidakmajuan daerah. Iya. Karena Luar biasa kan sih. iya. Karena suara raja itu yang menentukan juga ya Dan Rengko. Iya, makanya raja itu mesti bijak dan bijaksana karena raja dulu kan undang-undangnya tidak tertulis. Iya. Dia hukum adat. Jadi hukum adat itu tidak tertulis. Tapi kesepahaman masyarakat termasuk Bate Salapang itu. Iya. Bate Salapang berhak menurunkan ketika bersalah. Atau dianggap tidak berdamai dengan masyarakat. Iya. Iya. Iya, Dan Rengko, kalau perbandingan, bagaimana ini perbandingan peran tokoh adat dalam demokrasi Bugis Makassar dengan sistem pemerintahan tradisional lainnya di Indonesia, apalagi di kita suku Bugis Makassar. Kita saat ini kita kan masih sudah saat ini masyarakat adat itu di mana sih masyarakat adat saat ini? Iya. Yang masyarakat adat digunakan di mana saat ini? Perannya ya. Iya. Iya. Belum jelas merangnya masyarakat adat saat ini. Namun kalau kita lihat konsep-konsep yang ada dalam lontar tadi, yang ada dalam teks-teks naskah lama itu, naskah kelas, itu sangat relevan dengan kondisi demokrasi saat ini. Iya, karena kan masyarakat adat saat ini kan satu suara, one man one vote, satu suara kan satu orang satu suara. Iya. Walaupun misalnya Anti anaknya raja tetap satu suara juga saat ini di era modern ini. Kayak yang dulu mesti dipertanyakan saat ini adalah bagaimana sih konsep demokrasi masyarakat dulu dengan saat ini, bagaimana konsepnya tadi. Ternyata masyarakat dulu kita itu peran-peran kejaksaan sudah ada juga, pengadil. Nah, bagaimana dengan dulu Dan Rengko? Mereka mengambil suara untuk mufakat begitu. Mufakat juga ada demokrasinya Bate Salapang. Mengambil kebijakan itu ada. Bate Salapang sudah itu memang dia berdemokrasi Bate Salapang itu untuk bahkan menurunkan raja. Iya, oh seperti itu ya. Iya. Apa yang biasa bisa menurunkan raja di masa dulu, contoh Deng Rengko? Misalnya Salimara. Artinya? Raja berbuat senonoh, misalnya hidup, misalnya berzinahan. Itu banyak dicerita di situ. Raja diturunkan itu. Ada di Bugis juga ada seperti itu, di Raja sama bocok-bocok berkelambu-kelambu. Seperti itu. Di Makassar juga, Tuni Jallo Kari Pasuki ada seperti itu. Diturunkan dari tahtanya walaupun dia umpama belum menjabat sampai dekade yang ditentukan, begitu Den Rengko. Itu kan Raja kan sebenarnya menjabat seumur hidup kan? Iya. Iya, Raja kan tidak ada periodenya, Kanti. Ya. Beda dengan saat ini yang modern.
Ya. Bahwa ada undang-undang mengatur bahwa masa pemerintahan bupati gubernur sekian kan. 5 tahun ke depan. Ya. Dulu kan nggak ada seumur hidup. Iya. Tapi jika terjadi pelanggaran, anggaplah pelanggaran dalam masyarakat, belum ada istilah hak asasi ya, belum ada, maksudnya sudah ada hak asasi, tapi masyarakat belum mengenal istilah itu kan, itu diturunkan. Bahkan ada juga kisah yang dibunuh. Iya. Dibunuh, Rengko? Kenapa bisa iya, dibunuh? misalnya seperti itu, misalnya dilarung masyarakat, juga raja juga berhak melarung masyarakat. Seperti itu misalnya di dalam masyarakat ya, di dalam baik raja maupun masyarakat ketika dia berbuat senonoh, diladung, dilarung, diompoki batu, iya, tenggelamkan di laut. Dan itu bukan cuma di daerah Makassar, tapi di Jawa juga seperti itu, ada seperti itu. Iya, hukum adat. Hukum adat ya yang diberikan. Iya, ada juga dibuang dari masyarakat, tidak boleh masuk di kampung. Ya. Kalau dipelak kalena. Iya. Dan itu sudah terjadi di masa lampau dan kalau saat ini bagaimana, Rengko? Kalau saat ini kan penjara kan. Oh iya. Dia akan berhadapan dengan undang-undang pasal berapa dia langgar. Iya. Kalau dulu tidak, kita misalnya dulu misalnya berzina, dia menikah dengan siapa begitu dan itu perbuatan yang sangat melanggar adat, dia bisa dibunuh. Disitulah sirip bicara. Iya. Disitulah harga bicara. Iya, oke, baik. Iya. Oke. Dan Rengko kalau bicara tentang nilai-nilai, nah nilai demokrasi apa saja yang tercermin dalam sistem adat Bugis Makassar dan bagaimana tokoh adat berperan dalam melestarikannya? Iya, begini yang tentu pasti kembali lagi ke lima karena karena kalian pasti cerdas. Oh cerdas, oke. Kalau sekarang pasti memiliki paling tidak dia berpendidikan ya. Kalau raja dulu bagaimana pendidikannya, Rengko? Apakah dia juga, kan dulu kan kita tidak mengenal sekolah, Rengko? Pendidikan kan bukan cuma pendidikan formal Kanti. Iya, banyak juga misalnya jurusan jurnalis belum tentu bisa menulis kan. Tetapi dengan kegiatan-kegiatan yang lain dia bisa mengasah jadi jurnalis. Seperti itu kan. Iya, pendidikan kan banyak orang dulu misalnya pendidikan dia bisa bermain terampil misalnya berkuda, itu kan orang cerdas juga. Misalnya perempuan dianggap cerdas itu misalnya ketika dia bisa menenun, itu juga salah satu ciri perempuan yang cerdas di zamannya. Dan di situ ada guru-gurunya juga ya, Rengko, bukan kayak sekarang kita punya guru, tapi dulu juga ada. Paling tidak setidak-tidaknya madrasah di rumah. Oh iya. Iya. Kalau sejarah setelahnya itu lagi kan masuk di era kerajaan awal Belanda kan, anak raja-raja dulu sekolah Kanti. Dipisahkan ya. Di pendidikan modern masuk semua masyarakat berhak mendapatkan pendidikan, tapi awalnya itu kan raja-raja memang belajar. Itu bisa dibuktikan misalnya karena yang tinggal luam akap berbahasa asing sekian puluh bahasa. Iya. Iya. Dan itu harus dikuasai begitu, Rengko. Iya, kalau misalnya kita bercermin ke Karaeng Patingal Luang yang menguasai belasan bahasa asing, nah, tentunya dia banyak berkomunikasi dengan bangsa-bangsa lain, Belanda, Portugal, Arab, orang Arab. Karena di Makassar ini adalah tempat yang cukup terbuka ya, dibuktikan misalnya ada kampung Ambon, kampung Belanda, ada misalnya di daerah-daerah tertentu di selatan ini sama di Jawa ya, ada memang perkampungan orang asing. Berarti masyarakat kita memang terbuka. Iya. Iya. Dan bagaimana dengan pimpinan yang mungkin tidak cerdas begitu, dan Rengko itu tidak dipilih juga oleh masyarakat sendiri? Hari ini dan yang masa lalu mungkin? Yang masa lalu jelas yang memilih itu adalah Bate Salapang, perwakilan kerajaan-kerajaan kecil bawahannya Kanti. Iya, asal persetujuan asal konsep demokrasinya Bate Salapang itu 9 perwakilan, 9 dewan hadat. Kalau hari ini kan banyak dilihat dari sisi mana Kanti ya? Iya, untuk masuk di sebuah partai kan banyak syarat-syaratnya. Untuk masuk menjadi calon tentunya ada masing-masing syaratnya kan? Iya. Saya kira hari ini untuk konsep demokrasi minimal berijazah SLTA atau sederajat ya. Itu itu. Iya. Jadi pendidikan formal ya minimal berpendidikan SLTA.
Iya. Walaupun cerdas, Kanti kalau tidak punya ijazah SMA atau sertifikat sederajat, Iya. Kanti tidak bisa jadi bupati. Iya, harus punya Iya. pendidikan formal saat ini, Deng Rengko. Iya, betul. Oke. Apalagi relasi. Oh, relasi juga. Relasi kan? Oke. Relasi gimana bisa berkomunikasi dengan baik kalau tidak bisa berkomunikasi? Orang dulu kan dia komunikasi ke 9 Dewan Hadat itu. Sekarang juga walaupun ada media-media modern yang tidak bisa dipungkari, tapi kan itu juga bagian dari kecerdasan komunikasi. Oke. Iya, dan Rengko, ini kalau bicara pemilu kada saat ini dan juga pemimpin atau peran tokoh masyarakat kita, apa yang Dan Rengko harapkan ke depannya? Ini kan pesta kita bisa dikatakan sudah berakhir hari ini dalam artian tahapan coblos ya. Iya. Tentunya saya berharap secara pribadi, RRI pun juga demikian, apapun hasilnya ini terbaik. Karena tak ada pemenang jika tidak ada yang kalah, tak ada yang kalah berarti tak ada pemenang juga. Kita harus terbuka dengan lapang dada, menjalankan hasilnya, menjaga hasilnya, dengan tentunya dengan porsi kita masing-masing. Kita ketika kita tidak menghargai itu, berarti kita tidak cakap di negara Republik ini. Seperti itu, Kanti. Baik, terima kasih Den Rengko untuk waktunya siang hari ini. Semoga suara Den Rengko ini mewakili ke depan apa yang diharapkan oleh Den Rengko sendiri. Iya, makasih Kanti. Mohon maaf atas segala kekurangan dan salam demokrasi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tabes. Waalaikumsalam. Walau
Proses perhitungan suara harus dilakukan secara transparan agar masyarakat dapat mempercayai hasilnya. Penyelenggara pemilu diharapkan untuk menyediakan informasi yang jelas dan terbuka mengenai tahapan perhitungan suara. Setiap tempat pemungutan suara atau TPS akan memiliki tim perhitungan suara yang terdiri dari petugas terlatih. Mereka bertanggung jawab untuk menghitung suara yang diterima dan memastikan setiap suara dicatat dengan benar. Proses perhitungan dimulai setelah waktu pemungutan suara berakhir. Suara yang diterima akan dibuka dan dihitung satu persatu sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Pastikan Anda memahami bagaimana proses ini dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan. Beberapa daerah telah mengadopsi teknologi untuk mempercepat dan mempermudah proses perhitungan suara. Sistem pemungutan suara elektronik dapat membantu mengurangi kesalahan dan meningkatkan akurasi dalam perhitungan. Masyarakat dan organisasi independen diperbolehkan untuk menjadi pengamat selama proses perhitungan suara. Pengawasan ini penting untuk menjaga integritas dan keadilan dalam proses pemilu. Jadi gitu loh Lela. Sintan itu Sintan. Iya Sintan. Intan, sini kau duduk sini. Nggak apa-apa, aku di sebelah sana aja. Nggak usah gabung-gabung sama kita Jadi di gitu sini. loh Kontan. Sana kita duduk. Ya udahlah. Tan, mana anakmu? Kok nggak dibawa? Nggak pernah kulihat anak kau lah. Masih belum punya. Ih, kok bisa? Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin? Udah 3 tahun kan ya? Mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kalian tanyalah sama Tuhan. Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti. Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar. Masih di obrolan pemilu kada sahabat budaya siang hari ini dan tentunya bicara tentang peran tokoh adat dalam demokrasi. Ada narasumber kami yang juga siap memberikan apa peran tokoh adat dalam demokrasi. Ini ada Rahmat Raning, beliau adalah budayawan muda dan kita akan bertanya bagaimana secara umum tokoh adat memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga nilai-nilai demokrasi di masyarakat Bugis Makassar. Tentunya juga mereka bertindak sebagai penjaga tradisi, mediator dalam konflik dan sumber pengetahuan tentang nilai-nilai leluhur atau nilai-nilai luhur maksud saya, namun dalam konteks modern. Tokoh adat menghadapi tantangan seperti perubahan sosial, pengaruh globalisasi dan juga kurangnya minat generasi muda terhadap nilai-nilai adat. Dan sahabat budaya, kita bersama budayawan muda Damar Imanaku atau biasa panggilnya Damar ya. Biasa panggilnya begitu. Oke. Assalamualaikum Damar. Waalaikumsalam. Apa kabar? Kanti. Waalaikumsalam. Apa kabar Damar? Alhamdulillah bagi-bagi. Alhamdulillah sehat walafiat Kak. Sehat. Alhamdulillah. Dek, kalau Deng Imanaku sendiri sudah Jeki menggunakan hak suara tak begitu? Iya, alhamdulillah sebagai warga negara yang peduli akan demokrasi dan peduli terhadap negara. Iya. Harus ikut terlibat dalam kepemiluan ini. Menjadi menjadi bagian sebagai masyarakat yang punya hak pilih, tentu harus kita berikan agar senantiasa menjadikan kita memilih pemimpin yang betul-betul diharapkan oleh bangsa dan negara, terutama masyarakat yang dipimpinnya. Dan sesuai hati nurani ya. Itu yang paling jelas Kak. Oke. Bukan Hanura ya. Oke. Nah, lain itu partai. Nah, mungkin bisa diceritakan bagaimana pengalaman tak memilih di lokasi TPS yang ada di Takalar. Kita di Takalar, Dik? Iya, saya lagi di Takalar live. Jauh nah. Ya. Tapi memang di sana kakak tadi.
Saya kakakku di sini karena memang saya tidak ingin tinggalkan kampung meskipun kehidupan dan keseharian saya di Makassar. Tapi bagi saya meninggalkan status sebagai warga Takalar itu rasanya saya tidak rela dan belum ikhlas. Jadi masih orang kampung Takalar tahu? Masih orang kampung. Penjaga adat dan budaya di Takalar tuh. Iya tahu. Bagaimana pengalaman tadi datang ke jam berapa di sana? Terus bagaimana dengan keadaan situasi di sana? Jauh dari rumah ini tempat TPS tak? Alhamdulillah karena saya tadi berangkat dari Makassar sudah pukul 11 tiba di Takalar. Saya sebagai peserta penutup dari pemilihan ini. Hampir saja saya tidak masuk, Kak. Hampir saja saya sebenarnya sebenarnya sudah ditolak untuk masuk karena saya datang jam 12 lewat 10 menit. Nah, sementara kan aturan jam 12.00. Ya, betul. Tapi dengan alasan bahwa saya di perjalanan, saya punya anak-anak kecil yang saya harus jaga. Dan kalau bisa dimasukkan karena ini adalah bagian dari keseriusan saya datang. Dan saya ancam peserta di sana. Maksud saya ancamannya adalah kalau tahun ini saya tidak ikut terlibat dalam kontestasi politik, maka bisa saja 5 tahun ke depan suasana dan rasa ingin memilih lagi, saya akan golput lagi. Janganlah. Itu hanya sebuah gurauan semata ya di awalnya. Oke. Ini tidak serius sebenarnya, Kak. Tapi alhamdulillah ditanggapi dengan serius dan semua panitia bisa memberikan kesempatan. Alhamdulillah. Dan bagaimana langsung datang langsung memilih? Kan dulu itu kita harus antri, tapi sekarang sudah tidak ya? Betul. Sekarang karena saya memang datang di akhir-akhir, saya langsung memilih. Tanda tangan langsung memilih. Pelanggaran. Tapi saya lihat situasi hari ini memang kondisinya tidak seperti kontestasi pemilihan-pemilihan sebelumnya. Kalau di Takalar ya, kita bicara Takalar, ada banyak, saya lihat beberapa surat suara yang belum ada dan peserta pemilu tidak datang. Memang kita lihat di Takalar situasi politiknya tidak panas dengan di kota maupun mungkin di daerah yang lain. Karena ada suasana pergolakan batin dan perubahan suasana politik yang membuat seperti itu. Dan tidak banyak juga yang kita pilih ya. Ini sekarang ini hanya beberapa calon saja. Oke. Nah, kalau di pandangannya Damar sendiri, Imanaku itu dalam pandangan tak itu seberapa relevan peran tokoh adat budayawan dalam konteks demokrasi di masyarakat Bugis Makassar saat ini? Baik, saya akan berangkat dari satu cerita atau pengalaman ya, bahwa di Sulawesi Selatan bahkan di Indonesia ataupun di Takalar itu sendiri hari ini kita seolah-olah dipertontonkan bahwa politik ini betul-betul kejam ya, betul-betul mengenaskan dan menyedihkan. Kenapa? Karena situasi sosial yang terjadi di masyarakat dengan lompatan demokrasi ini membentuk satu kelompok-kelompok yang terpecah belah, yang sebenarnya kegelisahan yang seharusnya dilakukan oleh tokoh adat atau budayawan ataukah lembaga-lembaga adat harusnya berada di posisi tidak sebagai alat sektarian atau memihak satu calon saja atau karena sebaiknya lembaga adat diposisikan tertinggi yang akhirnya tokoh adat itu berperan untuk menyadarkan publik bahwa prinsip dasarnya kita itu adalah bersaudara dalam forum Paraikate ya, Paraikate pada kita yang selama pada IDI misalnya bahwa tokoh adat seharusnya hadir untuk menjelaskan ke masyarakat bahwa beda pilihan di pilkada itu hanya sementara dan hal-hal biasa saja. Itu yang harusnya dibangun oleh tokoh-tokoh adat. Tapi kenyataannya? Kenyataannya yang menggelisahkan adalah banyak sekarang kelompok-kelompok yang mengatasnamakan sebagai lembaga adat atau tokoh-tokoh adat
justru masuk ke dalam segmentasi untuk membagi diri dari pilihan-pilihan politik tertentu yang akhirnya kadangkala kita di masyarakat ada yang misalnya tidak patuh kepada tokoh adat itu, ada yang tidak mau mendengar, yang akhirnya kemudian kampung-kampung kita merasa kacau karena adanya perbedaan antara pilihan tokoh adat maupun masyarakat itu sendiri. Nah, ini yang kita sedihkan adalah ketika tokoh-tokoh adat itu atau lembaga-lembaga adat itu dia masuk menjadi salah satu orang-orang penting dalam pemilihan satu pasangan tertentu. Dan kita tidak inginkan seperti itu, karena kami berharap bahwa tokoh adat itu harus dijadikan sebagai lokomotif untuk membangun kesadaran publik, untuk memilih berdasarkan kualitas, dan bukan karena keuntungan pragmatis. Netral gitu ya? Iya, harusnya netral. Karena pasangan kita itu menganggap bahwa siapapun yang ditunjuk sebagai seorang pemimpin, maka seharusnya garis kepemimpinan itu haruslah kemudian dimanfaatkan sebagai bagian dari jihad bisa dililahnya pemimpin itu. Nah, kalau tantangan sebenarnya, Danar, saat ini tantangan yang dihadapi oleh tokoh adat atau budayawan sendiri dalam menjalankan perannya di tengah dinamika masyarakat modern yang semakin kompleks ini apa saja? Ya, tantangan yang paling terasa ya Kak ya bagi kelompok-kelompok yang kebetulan saya bersentuhan dengan beberapa tokoh adat dan lembaga adat, ya itu adanya polarisasi ataukah misalnya kita berada di alam demokrasi ini yang kemudian di mana kemudian pemimpin kita itu diberi wewenang oleh masyarakat yang kemudian kadangkala peran tokoh adat itu tidak sesuperior dari misalnya bupati, gubernur atau misalnya presiden gitu. Itu yang menjadi tantangan karena masyarakat hari ini dipaksa untuk misalnya harus tunduk pada kekuatan demokrasi yang dimana lembaga-lembaga adat ini hanya berfungsi sebagai bagian dari ingatan-ingatan sejarah dan ingatan-ingatan kerajaan lama. Itu juga dilandasi karena peranan pemimpin-pemimpin adat atau tokoh-tokoh adat tidak diberikan fungsi dan ruang besar untuk menjaga sosial mereka di dalam kampung halaman itu. Gitu. Nah, ini yang kadang membuat tokoh-tokoh adat harus mengambil jalan untuk terlibat ke dalam sektarian itu agar kemudian menjadi orang-orang yang dipandang begitu. Karena ketika dia sudah masuk dalam wilayah politik dan misalnya menjadi pemenang dan diuntungkan, maka kakak raingannya ataukah jiwa kepemimpinan itu baru kemudian muncul karena memiliki kekuasaan secara legal, diberikan mandat misalnya oleh pemimpin yang dia tunjuk, yang akhirnya baru kemudian punya pengaruh. Tapi sebenarnya kami berharap bahwa lembaga adat seharusnya adalah menjadi lembaga yang justru menjadi tempat konsultannya para bupati, para gubernur, para wakil gubernur, atau para pemimpin-pemimpin. Karena seharusnya lembaga adat itu diposisikan sebagai posisi yang tertinggi untuk kemudian diambil sebuah misalnya pandangan, falsafah dan aturan-aturan masyarakat, sebab tokoh adat ini atau lembaga adat inilah yang tahu soal situasi dan kondisi di masyarakatnya sendiri. Hanya saya sebagai anak muda yang mencintai budaya adat berharap sekali bahwa kita tidak boleh larut dalam situasi harus menjadi bagian dari politik ini, menjadi alat sekretarian kita, yang akhirnya kemudian lembaga adat dan tokoh-tokoh adat itu kemudian saling benturan dan saling membuang muka kalau bertemu karena hanya beda pilihan misalnya, dan menjadikan masyarakat terbelah. Iya, itu dia yang sekarang yang kompleks di masyarakat kita. Nah, sebenarnya apa inovasi yang dapat kita lakukan agar atau kita beradaptasi juga lah dalam peran
terhadap relevan dan efektif dalam memperkuat nilai-nilai demokrasi itu. Daripada kita terpecah, mendingan kita bersatu untuk membangun agar maju begitu. Nah, bagaimana ini sebenarnya? Betul Kak, betul. Ketika kita bicara tentang urusan demokrasi, pilihan pemimpin dan politik, maka sebenarnya kita diajak untuk mengingat sebuah pasang atau papasang yang dikemukakan oleh tokoh kerajaan namanya Karempati Tingaloang ya, mungkin kerajaan Goa Talo. Karempati Tingaloang memberikan satu wanti-wanti terkait dengan bagaimana kemudian apabila seorang pemimpin kemudian melakukan gerakan kepemimpinannya dan melihat kehancuran di suatu kampung, itu ada sebab-sebabnya. Salah satu sebabnya adalah misalnya saya artikan saja dalam bahasa Indonesia, kalau misalnya pemimpin yang diamanahi itu sudah tidak mendengar yang dipimpinnya, dalam artian ketika ia diberikan saran, diberikan wewenang kepada beliau atau kepada pemimpin, lalu kemudian pemimpin itu tidak menjalankannya dengan baik, maka ini adalah sebab-sebab kehancuran dari suatu wilayah atau suatu negeri. Ada juga misalnya ketika pemimpin itu sudah mulai berani bermain, dalam artian sudah kesewenang-wenangan, kesemena-menaan, dan praktik-praktik keserakahan itu muncul di pemimpin dan kemudian dirasakan oleh masyarakat, maka inilah juga salah satu sebab kehancuran negeri ini. Ada juga ketika misalnya apabila pemimpin sudah mulai misalnya tidak dipercaya oleh masyarakat, oleh rakyat. Ini tanda-tanda bahwa pemimpin saat ini akan kemudian mengantarkan negara kita hancur, ataukah kampung-kampung kita mulai runtuh dan goyah. Nah, pesan ini sebenarnya diantar oleh tokoh legendaris kepemimpinan kita di Sulawesi Selatan ini untuk mengingatkan di ruang-ruang demokrasi ini bahwa potensi dan peluang kita untuk hancur itu sangat jelas di depan mata. Apalagi misalnya dengan adanya politik uang, adanya praktik-praktik serangan fajar, ancaman dan sebagainya, apalagi serangan yang belum serangan fajar begitu. Serangan sudah wajar, serangan fajar. Ini bagian-bagian yang sebenarnya merusak nilai-nilai demokrasi kita. Bagi saya sebagai misalnya orang yang peduli kepada bangsa, kepada kampung-kampung dan masyarakat sosial itu sendiri, seharusnya praktik-praktik ini sudah tidak seharusnya dikerjakan atau dilakukan, karena ada banyak pengalaman bagi orang-orang yang senantiasa bermain begini, pasti kualitas pemimpinnya dan yang dipimpinnya juga tidak akan mencapai kemenangan ataukah keberhasilan. Ada banyak pengalaman yang bermain uang, pasti ujung-ujungnya kampungnya ataukah hilangnya marwah kampungnya, karena sudah sejak awal tergadai oleh serangan fajar itu ataukah praktik-praktik manipolitik itu. Tapi kita berharap tapi kalau istilahkan sekte bagaimana, Damar, menurut tak? Harus berbagi lah. Ini juga masalah karena orang-orang atau masyarakat karena sudah terbiasa dengan misalnya menerima menerima uang fajar itu, uang fajar itu. Ketika misalnya ada pemimpin yang berusaha untuk hadir dan tanpa money politik, itu pasti dibilangi sekte. Dan inilah kemudian pertarungan antara kebaikan dan keburukan bekerja, bahwa seharusnya saya bikin status tadi pagi Kak sebelum saya datang memilih, sebaiknya yang kita harus lakukan adalah menjelaskan dan mengantarkan bahwa biarkanlah kuasa Tuhan yang bekerja, dan kita tutup rapat-rapat kuasa uang. Tutup mata dan telinga, begitu ya? Tutup mata dan telinga. Karena kita berharap bahwa semakin dewasa alam demokrasi kita di Indonesia, seharusnya praktik-praktik tulah, cukong dan lama ini seharusnya sudah harus kita tinggalkan, dan memang kita harus berharap bahwa
kita memilih karena hati nurani, dan tentunya kita lihat rekam jejaknya pemimpin-pemimpin yang akan memimpin kita. Ya, baik. Nah, kalau dari sisi pemuda sendiri kita melihat, nah bagaimana cara kita melibatkan generasi muda kita ini untuk lebih memahami dan menghargai peran tokoh adat dalam menjaga nilai-nilai luhur budaya Bugis Makassar? Baik, dari sisi pemuda adalah, Oke. Dari sisi pemuda, betul. Dari sisi pemuda adalah paling penting adalah partisipasi aktifnya dulu dalam memilih. Karena biasanya kita anak muda karena tidak memiliki misalnya alasan-alasan kuat untuk datang ke TPS yang akhirnya menganggap bahwa memilih itu tidak penting di dalam dirinya. Padahal sebenarnya betapa kayanya dan betapa pentingnya kita sebagai anak muda itu untuk terlibat dalam misalnya kegiatan politik, bukan berarti harus jadi peserta atau calonnya ya, tapi terlibat aktif memandang politik itu, karena di politiklah kemudian nasib kita ditentukan sampai 5 tahun ke depan. Betapa anak muda ini ketika tidak memandang politik itu adalah bagian penting dalam kehidupannya, maka sekiranya akan dihuni oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, akan dihuni oleh orang-orang yang justru kemudian akan menghancurkan kepemudaan ini. Makanya saya selalu mendengung-dengungkan ke teman-teman, aktifkan dulu diri tak partisipasi pemilu tak. Karena ini yang paling penting. Kalau suara kita tidak sah, suara kita tidak dianggap, maka saya yakin dan percaya kekuasaan, kesemena-menaan itu akan muncul, dan kita sebagai anak muda hanya menjadi penonton belaka. Iya, itulah jangan golput begitu ya para pemuda kita Jangan ya. Iya, betul. Baik. Yang kedua, Iya, silakan. Masih ada Kak. Yang kedua adalah pemuda seharusnya terlibat aktif untuk memikirkan ide-ide cemerlang terkait dengan kondisi wilayahnya untuk disampaikan. Dengan cara apa ya? Ada banyaklah platform atau ruang-ruang yang kita bisa lakukan, misalnya untuk mengingatkan ataukah memberikan satu saran, pandangan terkait misalnya pemimpin-pemimpin kita. Karena demokrasi kita hari ini sudah di demokrasi terbuka. Tentu kemudian bagian-bagian yang belum ada itu harusnya diisi oleh anak muda. Iya, oke. Sebagai anak muda, Damar, apa yang perlu disampaikan kepada mereka bahwa pemilu kada ini sangat penting? Iya, betul. Pemilu kada ini sangat penting karena kita akan ditentukan nasib kita dari hasil pemilu ini. Kalau misalnya kita mau mencoba untuk hijrah dari kemiskinan, dari kekurangan, dari keterpurukan selama beberapa tahun ini, harusnya kemudian harus melompat lebih jauh untuk kemudian mendapatkan yang lebih baik, lebih nyaman, dan tentunya kemudian diharapkan oleh masyarakat. Tapi kita anak muda ini harus menjadi bagian dari perkembangan dinamika demokrasi kita, karena kedewasaan demokrasi sebenarnya ditentukan dari keterlibatan anak-anak muda untuk menggerakkan demokrasi itu. Baik. Kaum tua akan berpindah, kaum muda akan terus bergerak. Oke, mantap. Baik, Damar, terima kasih banyak untuk waktunya. Damar Imanaku, tokoh adat budayawan muda Makassar. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga apa yang Anda pilih ini 5 tahun ke depan itu berjalan ya sesuai keinginan. Iya, sukses ya, Damar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, sahabat budaya, kalau bicara secara umum, tokoh adat itu memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga nilai-nilai demokrasi di masyarakat Bugis Makassar, dan mereka juga bertindak sebagai penjaga tradisi, mediator dalam konflik, dan sumber pengetahuan tentang nilai-nilai luhur. Namun dalam konteks modern, tokoh adat ini juga menghadapi tantangan seperti perubahan sosial, pengaruh globalisasi, dan kurangnya minat generasi muda terhadap nilai-nilai adat. Untuk itu, sahabat budaya, demikian tadi sudah kita bersama dengan Dr.
Dr. Sumarlin Rengko HR SSM HUM. Beliau adalah akademisi budaya, juga narasumber kita Rahmat Raning, budayawan muda, bicara tentang pemilu kada dan peran tokoh adat dalam demokrasi saat ini. Semoga apa yang kami hadirkan bermanfaat, sukses ya untuk pemilu kada kita kali ini. Semoga 5 tahun ke depan mewakili suara-suara yang ada di bilik TPS. Sampai jumpa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baji pakana mulana Riberu ta Asia